Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Dan di video ini gue pengen review laptop yang asli bener-bener keren banget luar dalamnya. Ini adalah Asus ROG Flow X13 versi 2022. Ada suaranya cuy. Untuk unit yang gue review ini masih yang versi 2022-nya, yang artinya dia masih pakai AMD Ryzen 6000, dan gue tahu yang versi 2023 tuh udah pakai Ryzen 7000. Cuman selain CPU-nya tuh harusnya nggak beda jauh-jauh banget, jadi harusnya review yang ini tuh masih universal lah ya untuk ROG Flow X13 ini. Jadi untuk setiap pembelian Asus ROG Flow X13 ini kalian bakal dapat laptopnya, terus bakal dapat casannya juga, sama bakal dapat free Microsoft Office yang bisa kalian register ke akun Microsoft kalian. Secara overview, Asus ROG Flow X13 ini adalah sebuah laptop gaming yang bisa dibilang laptop produktivitas juga. Karena walaupun dia looks-nya gaming banget, yang mana itu adalah ciri khasnya Asus ROG, dia juga layarnya bisa di flip 180 derajat dan bisa jadi tablet juga. Layarnya touchscreen dengan refresh rate 120Hz dan juga resolusi 16:10, dan gak lupa juga dikasih pen stylus buat kalian yang suka gambar-gambar atau yang suka desain-desain pakai pen kayak di tab gitu. Ukuran laptopnya bisa dibilang compact banget ya menurut gue, karena dia punya layar itu cuma 13 inci dan dia juga itu tipis banget, jadi enak banget kalau misalnya dibawa kemana-mana. Bener-bener ngangkat tema bahwa ini tuh bukan cuma laptop doang loh, ini juga tablet. Cuman ya memang karena dia itu tipis banget, dia juga harus kehilangan beberapa port. Untuk portnya sendiri di sebelah kanan ada satu port USB-A, satu USB Type-C yang juga sekaligus port chargernya, dan tombol power yang sekaligus juga fingerprint scanner untuk security sistem laptopnya. Nah, di sebelah kiri itu ada satu port HDMI out buat external display, port audio jack, dan port untuk ROG XGM buat nyolokin ROG punya external graphics card. Dan dia itu bener-bener udah nggak ada port lagi selain yang udah gue sebutin. Jadi the best course of action kalau misalnya laptop ini mau dijadiin workstation itu adalah ya pakai external USB hub. Build quality-nya solid banget, bodinya full metal dengan ala-ala karbon gitu di bagian belakangnya. Trackpad-nya juga responsif banget, jadi enak kalau misalnya dipakai buat kebutuhan apapun ya, termasuk kerja. Keyboardnya juga compact ala-ala keyboard 75% ya kan? Jadi nggak perlu khawatir kalau nggak ada tombol di keyboard yang kalian butuhkan, karena pasti ada. Dan itu pasti melalui layering ya, melalui FN-nya. Cuman walaupun ROG Flow X13 ini bodinya full metal, dia itu masih gagal untuk tes buka laptop tanpa bagian bawahnya ngangkat. Jadi sebenarnya pernyataan bahwa laptop mahal tuh kalau dibuka itu nggak ngangkat bagian bawahnya tuh mitos apa enggak sih? Ini laptop tuh harganya 20 jutaan loh. Untuk speknya dia pakai AMD Ryzen 7 6800HS, VGA-nya pakai AMD Radeon 680M, dan nggak ada discrete graphics. RAM-nya 16GB, dan untuk storage-nya dia pakai SSD 512GB yang speed-nya lumayan kencang juga. Jadi performance dia itu udah cocok banget buat kalian-kalian yang mobile ya, yang suka pindah-pindah kerjanya. Dan walaupun Flow X13 ini nggak ada discrete graphics-nya, gue bisa bilang performance dia punya VGA bawaan tuh udah mantep banget sih. Karena gue pakai laptop ini selama kurang lebih semingguan lebih dikit lah ya. Dan gue pakai buat main game-game yang gue punya, itu ngangkat semua. Gue udah coba beberapa game yang gue punya di laptop ini, dari mulai yang ringan kayak Valorant gitu misalnya, sampai yang berat kayak misalnya Star Wars Battlefront 2. Nah, untuk Valorant yang running di settingan high mentok, Flow X13 ini gak ada masalah sama sekali buat jalaninnya. FPS-nya tuh stabil di 100-an dengan kondisi nyolok casan dan juga nggak nyolok. Untuk Genshin Impact, dengan settingan recommended dari gamenya, gue coba main di Spiral Abyss floor 12 dan masih sama. Stabil di 60 fps dengan kondisi nyolok dan juga nggak nyolok. Nah, begitu ketemu game AAA, Flow X13 ini mulai agak kesendat-sendat lah ya. Gue coba mainin The Witcher 3 Remastered dengan settingan Ultra dan ternyata cuma dapat sekitar 15-25an FPS aja dengan kondisi nyolok. Understandable kok, sebenarnya tinggal diturunin aja settingan dikit tuh harusnya udah bisa dapat stabil di 60 fps-an. Dan untuk game terakhir yang gue coba adalah Star Wars Battlefront 2 di settingan medium, dan dia dapat 30-50an FPS dengan kondisi nyolok. Kalau menurut gue pribadi, untuk laptop yang premisnya dia adalah laptop yang sangat-sangat mobile, performanya udah mantep banget sih. Ditambah dia juga masih bisa di-boost loh performance-nya kalau misalnya kalian punya ROG External Graphics Card yang bisa dicolokin ke port XGM-nya. Jujur aja kalau untuk rendering gue belum coba-coba sama sekali di laptop ini. Cuman kalau misalnya gue lihat dari video-video review orang lain, gue lihat kapabilitas rendering itu udah bagus banget. Apalagi kalau misalnya premisnya tuh ini laptop mobile ya, jadi kayak kerjaan-kerjaan kreatif gitu yang harus dikerjain di luar rumah, ini udah ngangkat banget sih.
Cuman ada satu kekurangan yang menurut gue di Flow X13 ini agak ganggu sih buat gue. ROG Flow X13 ini cooling sama airflow-nya menurut gue itu kurang nendang. Jadi suhunya kalau misalnya lagi ngejalanin task berat kayak misalnya main game AAA gitu, itu bisa tinggi banget dan itu kerasa banget panasnya di bagian bawah laptopnya. Jadi paling ya jangan dipaksain banget gitu. Overall, ROG Flow X13 ini bisa gue bilang salah satu laptop termantep yang pernah gue coba. Bukan karena speknya, tapi karena kombinasi performa dan juga mobilitasnya. Enak banget kan? Bawa laptop kayak gini yang enteng, kecil, compact, tipis, buat kerja dimanapun gitu kan. Dan kalau misalnya lagi kerja nih, udah males, udah mager ngetik, tinggal di flip aja layarnya dan udah jadi tablet. Jadi emang laptop ini top banget sih. Gue juga kalau ada duitnya gue mau sih. Nah, ngomong-ngomong soal duit, untuk harga laptop ini yang gue review ini, itu harganya di 20 jutaan. Dan dia ini yang versi nggak ada discrete graphics-nya. Tapi ada juga yang versi ada discrete graphics-nya dan pastinya harganya juga di markup juga. Nah, itu aja review gue untuk Asus ROG Flow X13 ini. Kalau misalkan kalian suka videonya, silahkan kasih tau ke teman-teman kalian. Dan kalau misalkan kalian nggak suka video, silahkan kasih tau ke gue. Link pembelian ROG Flow X13-nya bakal ada di deskripsi. Dan terima kasih untuk AMD Indonesia untuk minjemin laptop ini ke gue. Karena ini mantep banget sih. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been your boy Tommy. And as always, peace out.